Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak ibu, untuk pertemuan kali ini, ibu melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu mengenai perjanjian internasional. Kita akan lihat di dalam perjanjian internasional itu materinya apa saja. Kita akan melihat definisi perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional ini kita akan melihat dari para ahli. Yang pertama dari Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau menyebutkan bahwa perjanjian internasional itu perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Ya, jadi dalam perjanjian internasional nanti akan menyebabkan akibat-akibat hukum yang lain. Kemudian ahli yang dari negara lain, dari Schwarzenberger, yaitu beliau menyebutkan perjanjian internasional suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Kemudian ahli yang lain, ini dua orang sebenarnya, ini Oppenheimer dan Lauterpacht. Perjanjian internasional itu ya suatu perjanjian antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Terus ahli yang keempat dari Michel Varelli bahwa sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Kalau yang terakhir ini berarti modelnya negaranya banyak, bilateral, ya. Sementara secara umum definisi ini bahwa perjanjian internasional itu perjanjian yang bisa diadakan oleh negara maupun oleh subjek-subjek hukum internasional. Kita lihat di dalam perjanjian internasional kita sering banyak mendengar istilah-istilah di dalam perjanjian internasional. Kita lihat satu persatu istilahnya. Traktat. Ini perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih mencakup politik dan ekonomi. Jadi kalau traktat ini adalah perjanjian internasional yang paling formal, ya. Yang kita kenal untuk negara kita yaitu traktat antara pemerintah RI dengan Singapura mengenai batas wilayah laut di bagian barat selatan Singapura. Kemudian ada istilah konvensi. Konvensi itu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi. Jadi kalau konvensi di sini persetujuan formal, ya, yang kemudian persetujuannya dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh. Contohnya di sini adalah Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang berkaitan dengan kawasan laut Indonesia. Ada istilah lain lagi yaitu protokol. Kalau protokol yang sering kita mendengar itu lebih kepada aturan gitu loh. Nah, di sini protokol itu persetujuan tidak resmi yang pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Jadi protokol itu merupakan suatu persetujuan tetapi memang tidak resmi. Berikutnya persetujuan itu sendiri, yaitu perjanjian yang lebih bersifat teknis dan administratif. Terus kita mengenal juga perikatan. Perikatan itu perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. Ya, jadi ada perikatan di sini modelnya tidak resmi. Masih melanjutkan istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Ada istilah proses verbal. Proses verbal itu sebenarnya di sini adalah rangkuman, catatan-catatan, ringkasan-ringkasan, ya, yang kaitannya pada saat permufakatan yang tidak diratifikasi. Jadi ini seperti ya catatan-catatan lah
ya, yang ditulis, yang rekamannya ditulis secara catatan-catatan. Terus kita mengenal istilah piagam. Piagam itu himpunan peraturan atau kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu. Jadi piagam lebih banyak kepada kumpulan peraturan yang dibuat oleh pada saat perjanjian internasional. Kemudian kita mengenal deklarasi. Deklarasi yang sering kita kenal biasanya adalah mendeklarasikan atau menyampaikan kepada masyarakat gitu ya. Di sini perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi itu distatuskan sebagai traktat jika menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. Jadi kalau dalam istilah perjanjian internasional, deklarasi itu yaitu perjanjian internasional yang berbentuknya traktat dan dokumennya tidak resmi. Kemudian kita mengenal modus vivendi. Ini dokumen ya. Dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai nanti dokumennya itu permanen ya, terinci, sistematif, jadilah menjadi nanti kumpulan daripada peraturan. Ada lagi yang namanya peraturan nota, pertukaran nota maksudnya, pertukaran nota. Ini metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral dan menimbulkan sebuah kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi ini pertukaran nota itu yang dilakukan hanya oleh wakil-wakil militer saja ya. Sifatnya belum resmi. Kita lanjutkan masih dengan istilah-istilah perjanjian internasional, yaitu mengenai ketentuan dan penutup. Itu bentuknya ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara pesertanya berapa, nama utusannya siapa saja, terus masalah yang dibahas itu apa dalam konvensi itu. Dan di sini tidak memerlukan ratifikasi, pengesahan, tidak perlu untuk itu. Tapi di bagian terakhir itu bentuknya adalah ringkasan. Ada lagi ketentuan umum. Ketentuan umum itu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Jadi di awal ketentuannya, apakah nanti itu akan menjadi resmi dan tidak resmi, itu ada namanya ketentuan umum. Terus kita mengenal charter. Charter itu adalah kata lain dari perjanjian internasional yang digunakan untuk pendirian suatu badan yang melakukan fungsi administratif seperti Atlantic Charter. Jadi di sini charter sebenarnya kata lain saja mengenai perjanjian internasional. Jadi istilah lain perjanjian internasional ya, yang sifatnya adalah administratif. Terus kita mengenal yang namanya fakta. Istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi. Nah, kalau ini fakta ya, ada persetujuan dan harus disahkan. Nih. Dan persetujuannya adalah khusus. Nih. Contohnya fakta Warsawa. Covenant. Covenant itu sama dengan piagam. Digunakan untuk menunjukkan pada perjanjian internasional sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Ya. Jadi covenant itu hampir sama dengan piagam. Dia nanti akan menjadi konstitusi suatu organisasi atau peraturan-peraturan di dalam organisasi internasional. Oke, kita akan lanjutkan tahapan perjanjian internasional. Untuk tahapan perjanjian internasional itu ada dua, yaitu menurut pendapat para ahli dan menurut hukum yang sedang berlaku saat ini. Jadi namanya hukum positif. Menurut para ahli, di sini menurut Mukhtar Kusumaatmadja, bahwa tahapannya itu melalui pertama perundingan, yang kedua penandatanganan, yang ketiga pengesahan. Jadi simple, perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Sementara menurut ahli yang lain, Pierre Fremont, ada dua, prosedur normal dan prosedur yang disederhanakan. Untuk yang prosedur normal yaitu perundingan, penandatanganan, kemudian memerlukan persetujuan parlemen. Yang terakhir adalah ratifikasi, disahkan. Ini lengkap. Jadi ada perundingannya, ada penandatanganannya, ada persetujuan parlemen dan disahkan. Sementara prosedur yang disederhanakan sama dengan ini, hanya tidak melalui persetujuan dan ratifikasi. Jadi prosedur yang disederhanakan hanya dua, perundingan dan penandatanganan saja. Sedangkan menurut hukum yang sedang berlaku di Indonesia,
maka tahapan perjanjian internasional itu sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, yaitu Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Jadi yang membuat Presiden, tetapi meminta persetujuan kepada DPR ketika Presiden membuat perjanjian dengan negara lain. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 disebutkan bahwa perjanjian internasional itu antara negara RI dengan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan itikat baik. Tahapannya yaitu penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, dan pengesahan. Pengesahan itu bisa iya, bisa tidak. Artinya kalau pengesahan kalau diperlukan saja. Baik, kita lanjut. Kita akan melihat kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Jadi kita memiliki perwakilan-perwakilan di negara lain, tapi kita perlu istilah-istilah biar kalian paham. Nih ya, ada korps perwakilan diplomatik dan konsuler. Jadi ada yang namanya duta, ada yang namanya konsul. Yang pertama duta besar, ini yang sering kita dengar. Itu tugasnya memimpin kedutaan besar di suatu negara. Ya, dia memiliki kuasa penuh dan luar biasa sehingga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas. Jadi duta besar itu perwakilan sebenarnya dari negara kita ke negara lain, tapi dia memiliki kuasa penuh sehingga dapat berhubungan dengan kepala negara. Sedangkan duta sama tugasnya mewakili daripada negara, tetapi tingkat kerekatan hubungan dengan negara tersebut tidak begitu erat. Ya, jadi dia hanya mewakili Indonesia, mewakili suatu negara, tapi hubungannya tidak erat. Hanya saja dia tetap bisa berhubungan dengan kepala negara secara langsung. Kemudian kita lihat dari konsuler. Konsuler itu tugasnya di dalam negara penerima melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu dan badan-badan hukum, ya, di batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Kemudian memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah di antara kedua negara. Nah, yang bagian korps perwakilan diplomatik tadi ada duta besar, duta, dan yang ketiga adalah kuasa usaha. Kuasa usaha ini dikirim oleh negara pengirim kepada Menteri Luar Negeri negara penerima. Jadi ngirimnya bukan ke kepala negara, tapi ke Menteri Luar Negeri di mana negara penerima. Ya, mereka dapat berhubungan dengan kepala negara hanya melalui Menteri Luar Negeri. Jadi nggak bisa langsung, harus melalui Menteri Luar Negeri tersebut. Sekarang kita masuk ke konsuler lagi. Tugasnya di sini mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang akan pergi ke negara pengirim. Jadi kalau ada warganya atau di sini yang ada keperluan dengan negara pengirim, maka konsuler itu mengeluarkan visa. Ya. Terus bertindak sebagai notaris dan panitera sipil serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif dengan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum dari peraturan negara penerima. Jadi di sini tugasnya konsul. Jadi konsuler itu kadang-kadang kita kalau suka mendengar, kita akan membuat visa kemana? Berarti ke konsuler di mana negara yang akan kita datangi. Itu ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Fungsi perwakilan diplomatik dan hak imunitet. Fungsi perwakilan diplomatik itu, perwakilan diplomatik kita di negara lain itulah mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Jadi kalau Indonesia memiliki perwakilan diplomatik, berarti orang tersebut mewakili negara Indonesia. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas yang diizinkan. Termasuk juga di sini tugasnya kan melindungi warga negaranya yang sedang ada di negara tersebut. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima jika ada perjanjian internasional ini, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan pada pemerintahan negara pengirim. Jadi memberikan info-info apa saja di mana negara yang dia sedang ditugaskan. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Nah, hak imunitetnya itu ada hak ekstrateritorialitas dan hak kebebasan atau kekebalan. Teritorialitas itu kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar dan daerah kedutaan. Ya. Jadi di sini warga negara yang
minta perlindungan, maka tidak dapat ditangkap. Ya, kemudian ada hak kebebasan, yaitu